Meski upaya negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran terus dilakukan, namun saling balas serangan antara kedua negara terus terjadi. Bahkan ancaman Amerika Serikat meluas termasuk untuk Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz. Bagaimana dampak ancaman Amerika Serikat ini terhadap Timur Tengah dan juga dunia internasional? Apakah peluang damai semakin kecil? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, serta pengamat geopolitik dan Timur Tengah, Mustahid Hashim. Selamat pagi Mbak Tia, Mas Mustahid. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bre. Baik, saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, Iran akhirnya ngomong nih sama Oman soal pengelolaan Selat Hormuz, walaupun Trump sudah mengancam akan meledakkan Oman juga jika ikut cawe-cawe dalam pengelolaan Selat Hormuz. Pertanyaannya, setelah Iran dan Oman ini berbicara, apakah Trump benar-benar akan meledakkan Oman? Ya, saya melihat bahwa apa yang dikatakan Trump itu sepertinya misunderstanding ya, Mas Bre. Karena selama ini memang Oman itu adalah satu negara yang sangat netral, bahkan kan pernah dijadikan tempat perundingan antara Iran dan Amerika Serikat kan di Muscat saat itu. Jadi rasanya tidak mungkin begitu ya, ada cawe-cawe begitu ya. Kemudian mereka berdua akan melakukan pemungutan fee terhadap Selat Hormuz. Hanya saja saya melihat memang akhir-akhir ini Iran itu bergerilya ke beberapa negara Teluk, bukan hanya ke Oman saja ya, ke Qatar juga Iran cukup dekat. Jadi memang ada perubahan peta politik, Mas Bre. Dan perang Iran Amerika Serikat ini justru memberikan benefit untuk Iran. Awalnya kan Iran itu sangat jauh dengan negara-negara Teluk ya. Bahkan mereka itu ada clash begitu sebelumnya dengan Saudi Arabia terutama. Nah, biasanya di kawasan negara Teluk ini antara Iran dengan negara-negara Teluk itu memang di bawah Saudi Arabia. Jadi kalau misalnya Iran ada clash dengan Saudi Arabia, negara-negara di bawah Saudi Arabia itu yang menjadi aliansi Saudi Arabia yaitu GCC ya, itu biasanya ikut. Jadi kalau Saudi Arabia berantem dengan Iran atau baper dengan Iran, mereka semua ikut begitu ya, termasuk juga Oman. Namun Oman ini memang dalam hal aliansi dengan Amerika Serikat juga termasuk adalah negara yang pasif aliansi. Artinya memang Oman dan Kuwait, dua negara ini lebih memilih kepada tidak menandatangani secara formal apapun itu dengan pihak Amerika Serikat. Berbeda dengan Saudi Arabia, jadi masuknya Saudi Arabia itu termasuk Uni Emirat Arab itu adalah aliansi aktif. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan dengan Amerika Serikat, itu memang formal, ada MOU-nya, kemudian masuk ke dalam landasan hukum. Sementara Oman dan Kuwait itu memang memilih selama ini juga aliansinya dengan Amerika Serikat itu adalah pasif. Artinya memang secara sejarah Oman itu selalu menjadi negara yang netral. Tiba-tiba ada isu bahwa Iran dan Oman itu akan memungut fee bersama atas Selat Hormuz. Ini buat saya ini aneh terdengarnya begitu ya. Karena selama ini sejarah Oman itu memang sangat netral, sangat menjaga dengan semua pihak. Namun memang itu tadi saya bilang ada pergeseran politik. Satu Qatar, dua sekarang Oman itu sudah tidak tergantung lagi sepenuhnya terhadap policy atau kebijakan Saudi Arabia. Jadi mereka sudah mulai dekat dengan Iran sudah sejak lama begitu ya. Makanya tidak aneh ketika ada perundingan dengan Amerika Serikat juga itu dilakukan di Oman sebelum pada akhirnya di Islamabad begitu. Kemudian di Swiss ya. Itu pertama kali kan di Oman. Jadi memang ada pergeseran politik di Timur Tengah. Dua negara ini mencoba dekat dengan Iran karena urusannya bisnis begitu, bisnis semata. Jadi Qatar itu memiliki pengelolaan kerjasama gas dengan Iran ya. Kemudian Oman juga demikian. Tapi kalau sampai melakukan teks atas Selat Hormuz nanti di masa depan dikelola bersama, itu rasanya buat saya aneh sekali. Itu rasanya tidak mungkin begitu ya. Makanya kan Arachi mengatakan bahwa selama ini pendekatan ke Oman itu lebih kepada diplomatik sebetulnya. Hanya saja Trump dalam posisi saat ini memang sensitif begitu ya. Apapun yang terdengar di Trump rasanya semuanya menjadi musuh begitu. Setiap kali ada yang mau dekat dengan Iran atau mencoba menengahi, dilihatnya musuh.
begitu ya. Jadi memang memang Amerika tidak mau semua orang itu abu-abu, inginnya semuanya strict ada di pihak Amerika Serikat begitu. Karena apa? Posisi Amerika Serikat ini saat ini sudah tidak menguntungkan Mas Bre. Jadi kalaupun nanti terjadi perundingan, pasti banyak Iran lebih banyak benefit yang didapatkan daripada Amerika Serikat. Belum lagi Trump ini pada posisi tekanan sana sini, tekanan dalam domestik politiknya, tekanan juga dari Israel yang memang tidak ingin terjadi perundingan dengan Iran begitu ya. Tekanan dari partainya, jadi memang semuanya sangat sulit untuk Trump. Akhirnya apapun yang didengar, misalnya ya, Oman hanya bertemu saja, dia akan sensitif begitu. Wah, Mhm. ada apa nih? Oh, kerjasama. Oh, ambil teks. Wah, saya akan bom. Selalu demikian begitu, karena memang posisinya Amerika Serikat ini menghadapi perundingan ini sudah tidak punya pilihan begitu. Tapi Jadi untuk apapun itu, nyerang juga nggak ya. akan mungkin gini Mbak, kalau menurut Anda, kalau untuk nyerang Oman seperti itu. Ya, Oman harus meyakinkan Amerika Serikat bahwa menuju ke arah pemungutan teks itu tidak akan terjadi begitu ya. Jadi saya pikir apapun akan dilontarkan Amerika Serikat, siapapun yang bicara dengan Iran itu dianggap musuh. Jadi sudah istilahnya sudah panik lah begitu Mas Bre ya, Trump ini. Karena memang sudah tidak punya pilihan, Amerika Serikat ini harus berunding dan saya yakin dalam poin-poin proposal Iran itu lebih lebih banyak menguntungkan apa namanya, lebih banyak di-approve nantinya dan menguntungkan pihak Iran. Hmm. Jadi bagaimana caranya bahwa Amerika Serikat ini melakukan perundingan kemudian tetap tanpa terlihat kalah dalam strategi begitu. Oke. Akhirnya itulah yang terjadi Mas Bre. Oke. Apapun itu dia akan melakukan statement-statement yang memang aneh, menurut saya aneh. Lagi-lagi Oman akan melakukan pemungutan teks di Hormuz dengan Iran tuh aneh karena apa? Itu kan negara kecil tapi kaya, Mas. Buat Ya. apa gitu? Oke, nah Ya. saya mau ke Mas Mustahid. Apakah pandangan Ya, Mas Mustahid sama nih Mas? Apakah kemudian ketika nanti one day gitu Iran dan juga Oman sepakat untuk bisa mengelola Selat Hormuz bersama dan juga akan memungut tarif untuk lewat Selat Hormuz ini tidak mungkin gitu akan terjadi? ya pertama mungkin saya sedikit berbeda dengan Mbak Tia ya. Jadi ketika Trump mengancam itu kan bagian dari ya banyak pengamat sudah sepakat itu bagian dari korsif diplomasi ya. Jadi tekanan terhadap Oman. Kalau kita lihat sebelumnya itu kan sangat tegas sekali Amerika ketika eh, Amerika akan mengancam bukan hanya Iran saja, memberikan sanksi terhadap Iran saja, akan tapi juga negara-negara yang bekerja sama dengan Iran. Bahkan negara-negara yang mematuhi ya ataupun juga menerima regulasi dari Persian Gulf Street Authority yang sudah yang sudah diumumkan oleh Iran. Nah, ketika Oman itu menerima kerjasama dengan Iran ini untuk mengelola Selat Hormuz, maka itu adalah pukulan telak bagi Amerika, gitu, bagi Trump. Nah, tentunya Trump menggunakan diplomasi yang menurut saya juga cukup brutal ya, karena sebenarnya Oman sangat dekat dengan Amerika. Semua negara teluk itu sebenarnya dekat dengan Amerika, sampai Amerika mengancam untuk untuk mengebom Oman ini tentunya itu menurut saya itu bagian dari kefrustasian dari Trump sendiri ketika dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan baik dalam operasi militernya maupun juga dalam diplomasi ini. Itu menurut saya. Nah, yang kedua, ketika Oman menerima ajakan Iran itu mungkin juga melihat sesuatu yang realistis barangkali ya setelah perang ya, karena kondisi setelah perang tentunya berbeda dengan kondisi sebelum perang. Nah, ini kan Amerika kan ingin memaksakan kondisi sebelum perang itu harus sama dengan kondisi setelah perang ini. Tentunya itu tidak akan diterima oleh Iran. Dan salah satunya memang Hormuz ini salah satu yang titik krusial bagi Iran. Dan bagi Iran, Selat Hormuz itu adalah satu jaminan terhadap negaranya, kekuatan negaranya terutama di bidang ekonomi ya. Karena Iran juga akan menggunakan leverage itu untuk menekan bagi negara-negara yang memusuhi Iran. Berikan sanksi terhadap Iran, Iran juga akan berikan sanksi lewat Hormuz itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya negara-negara utama yang menggunakan Selat Hormuz itu adalah negara-negara misalnya Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Emirat, termasuk juga Oman barangkali. Itu sedikit banyak ya, bukan hanya sedikit banyak, bahkan bahkan media-media Amerika
termasuk juga Akses itu kan menyebutkan bahwa misalnya Emirat itu kan aktif melakukan serangan terhadap Iran, termasuk juga Qatar, kemudian juga Kuwait. Jadi negara-negara yang sebelumnya ini terlibat perang terhadap Iran. Dan ini tentunya Iran akan menggunakan leverage Hormuz itu untuk menjaga kekuatannya, terutama sekali adalah masalah ekonomi. Nah, sebenarnya retorika Amerika bahwa menjaga kebebasan navigasi internasional itu sebenarnya itu hanya retorika saja. Sebenarnya kepentingan Amerika itu sendiri yang diinginkan. Kita tahu bahwa Amerika itu tidak meratifikasi UNCLOS, Iran juga tidak meratifikasi UNCLOS, gitu kan. Nah, karena hanya retorika untuk kepentingan Amerika sendiri, inilah yang membuat dunia internasional itu juga tidak mendukung Amerika ini, gitu. Ya. Bahkan ketika Iran ya melalui Persian Gulf Street Authority yang sudah declare itu ya, misalnya ada uang lah ya, ada iuran lah di situ untuk security service, kemudian juga environmental protection, ini juga bisa diterima oleh kalangan pelaku bisnis gitu. Tapi permasalahannya, bahkan termasuk juga Qatar sendiri. Tapi permasalahannya Amerika tidak mau ini gitu. Gitu. Itulah yang menurut saya yang menemui sampai sekarang ini menemui jalan buntu ketika ingin mempercepat perundingan agar cepat selesai itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Tia lagi. Mbak Tia, ini dengan kondisi Amerika Serikat yang tadi tekanan dari berbagai macam pihak gitu, dari internal, dari eksternal, kemudian dari sekutu juga ada tekanan di situ. Dia tetap mengeluarkan strategi ancam, gertak, serang, tapi juga di sisi lain masih bilang nego, sepakat, segala macam. Ini yang Anda lihat, memang Amerika Serikat ini lagi bingung atau sudah punya strategi kalkulasi yang matang untuk membuat semua pihak yang ada di sini tuh bingung semua. Jadi yang bingung siapa sebenarnya di sini? Lagi bingung itu, Mas. Soalnya kalau ada teman dia tidak begitu. Dia sebenarnya tidak ada teman, ya kan? Aliansinya dari Uni Eropa diajak join tidak ada yang mau. Pada awalnya mereka mau. Terus tiba-tiba ketika Iran menerapkan strategi Hormuz tidak ada yang mau. Kemudian NATO tidak ada yang mau join juga. Temannya dia satu-satunya saat ini adalah Israel. Itu pun menekan. Setiap kali mau perundingan ditekan Israel, nggak jadi lagi. Mau perundingan lagi, mau sepakat lagi dengan Iran, ditekan lagi Israel, nggak jadi lagi. Nah, maka saya melihat dia pada posisi bingung seperti yang Mas Bre bilang. Bingungnya apa? Jadi setiap kali ada hal yang memantik padahal itu tidak ke arah sana, sensitif Trump ini, bom langsung bom gitu. Kenyataannya akan mengebom ya tidak lah. Secara sejarah memang kan Gulf countries atau negara-negara Turki itu aliansinya Amerika Serikat. Tapi memang belakangan ini perang Iran Amerika ini justru malah menguntungkan Iran. Secara kekuatan militer ya kita semua tahu Iran dan Amerika Serikat itu jauh. Tapi dengan strategi Iran yang cukup baik saya pikir salah satunya menggunakan Hormuz. Jadi yang tadinya aliansi Amerika Serikat mereka mengambil sikapnya dua, Mas Bre. Satu, kalau nggak diem, ya diam-diam pro Iran begitu ya. Pro dalam arti mereka mengambil keuntungan ini karena kan negara-negara Turki itu adalah produsen minyak. Kalau misalnya ada masalah dengan Hormuz, jualan mereka jadi nggak aman. Artinya apapun yang Iran lakukan, approach kepada mereka, ya mereka pintunya kebuka aja gitu. Tapi bukan berarti menjadi aliansi permanen Iran, bukan. Ini persoalan menguntungkan atau tidak buat mereka. Karena kalau terus-terusan Hormuz ditutup, gawat juga begitu untuk negara-negara Teluk, gimana jualan mereka. Karena sampai saat ini konsep diversifikasi ekonomi yang dilakukan oleh negara Teluk seperti Qatar, Saudi Arabia dengan Saudi Visionnya, Qatar dengan Qatar Visionnya, Uni Emirat Arab juga demikian, itu belum sepenuhnya berhasil proyeknya. Mereka masih tetap income-nya itu ketergantungan dari minyak. Tetap resource minyak itu tetap menjadi andalan utama untuk income APBN mereka. Jadi artinya setiap ada masalah yang memantik ke minyak, ya mereka harus memperjuangkannya, meskipun harus bicara dengan Iran begitu ya. Jadi saya sampai hari ini tetap melihat bahwa rasanya tidak mungkin begitu ya, akan ada pemungutan pajak bersama, pengelolaan yang menuju ke arah uang begitu ya. Karena memang secara sejarah juga
Iran juga kan menggunakan fee ini adalah untuk menekan Amerika Serikat juga dalam posisi di bawah sanksi, dalam posisi tidak punya uang Iran saat ini. Apapun akan dilakukan. Tapi kalau kembali ke perundingan, mereka sepakat, mereka berdamai, saya pikir Hormuz akan kembali normal dan tidak akan ada fee yang dilakukan oleh Iran begitu. Posisinya orang tidak punya uang, ditekan, diancam, terus diserang, bagaimana sih? Ya pasti akan melakukan hal yang sama. Maka solusinya adalah Mas Bre, kembali ke perundingan, mereka saling sepakat antara Amerika Serikat dengan Iran, Hormuz juga akan selesai. Begitu. Oke, baik. Nah, ini yang rumit gitu ya, yang terjadi Ya. di sana. Nah, kemudian saya ke Mas Mustahid lagi. Terkait dengan Selat Hormuz gitu ya, mungkin kalau kata Mbak Tia akan sulit gitu ya untuk bisa membuat pengelolaan bersama yang memungut tarif gitu. Tapi ke depannya ini kan Iran sudah istilahnya membuka jalan yang lebar lah untuk Rusia dan juga Cina, misalnya untuk bebas melewati Selat Hormuz. Apakah ke depannya mungkin gitu kita akan berharap bahwa Selat Hormuz akan kembali seperti sebelum perang tanggal 28 Februari, semuanya bisa lewat dengan bebas tanpa dipungut biaya ataupun diancam? Eh, saya pikir tidak mungkin ya. Sebenarnya sampai sekarang pun juga ditutup total pun juga tidak. Cuman Iran itu sekarang itu dia minta negara-negara itu menghormati kedaulatan teritorialnya gitu, teritorial lautnya itu. Karena kan itu kan batas nggak sampai 12 mil gitu, batas teritorialnya itu untuk Selat Hormuz itu kan dibagi menjadi dua dengan Oman itu kan sekitar 20 mil ya. Itu kan masih berkurang 12 mil gitu. Sedangkan yang benar-benar bebas itu kan zona ekonomi eksklusif yang sampai 200 mil itu ya, di mana memang kapal-kapal itu tidak bisa dihentikan di situ ketika lewat gitu. Nah, sekarang kan Iran itu kan menerapkan kan istilahnya itu kan innocent patient gitu. Hanya negara-negara yang tidak bermusuhan dengan Iran gitu. Nah, memang jalan satu-satunya ini adalah harus dipercepat nih perjanjian perdamaian antara Amerika dengan Iran ini. Nah, Iran ini kan dari awal itu dia tidak mau hanya sekedar ceasefire ataupun juga perjanjian perdamaian sementara. Dia itu tidak mau lagi akan ada perang dengan Amerika gitu. Dia tidak mau lagi ancaman-ancaman dari Amerika gitu. Nah, ini kan yang membuat Iran kemarin sampai ceasefire itu kan karena Amerika itu sepakat. 10 poin yang pertama ketika terjadi perjanjian itu kan Amerika menjanjikan tidak akan ada lagi serangan terhadap Iran di kemudian hari gitu. Nah, jaminan keamanan itulah sebenarnya kan jaminan keseluruhan terhadap seluruh wilayah Timur Tengah gitu. Itulah yang diharapkan oleh Iran gitu. Cuman konsekuensinya ini kan logikanya ya, kalau misalnya sudah ada jaminan dari Amerika, kemudian buat apa Amerika itu mempunyai pangkalan-pangkalan militer di depan rumahnya Iran? Itulah yang jadi masalah gitu. Nah, sekarang permasalahannya Amerika itu mau nggak gitu? Misalnya dia melepaskan militernya, tapi dia masih mendapatkan ekonominya. Nah, ini kan kalau misalnya Amerika ingin mendapatkan semuanya dan militer dan ekonomi, saya pikir tidak mungkin gitu. Saya pikir Amerika itu harus melepas dari sisi. Jadi perjanjian itu kan paling tidak kan ada sisi militernya, ada militer dan security-nya, ada sisi ekonominya. Nah, Amerika itu semua bisnis itu kan ada di Timur Tengah itu. Hampir semua proyek-proyek yang ada di Timur Tengah itu adalah yang dominan adalah perusahaan-perusahaan multinasional Amerika. Mau perminyakan, gas, IT, semua termasuk juga security and defense-nya itu kan adalah Amerika gitu. Nah, sebenarnya kan kalau dia melepas kekuatan militernya di regional di wilayah ini, dia kan masih mendapatkan ekonominya. Nah, kemarin mungkin ide Amerika dengan Abraham Accord Plus ini adalah untuk menjamin Israel gitu. Karena kan bagaimana Amerika ini ketika militernya keluar dari Timur Tengah atau paling nggak keluar dari sekitar Iran ini, kemudian sedangkan militernya itu sebagai jaminan terhadap keamanan Israel. Nah, kemudian muncullah ide Abraham Accord Plus itu, di mana minta Pakistan segala macam, termasuk juga Egypt, Turki, beberapa negara yang lain untuk menandatangani Abraham Accord Plus itu sebagai jaminan keamanan terhadap Israel. Cuman kan negara-negara ini juga tidak mau gitu. Mereka mau kalau misalnya ada negara Palestina yang berdiri. Itu yang jadi masalahnya. Jadi persoalan-persoalan yang di Timur Tengah, Selat Hormuz apa segala termasuk militer Amerika sebenarnya persoalannya adalah Israel ini gitu. Itulah yang jadi masalah. Nah, sekarang permasalahannya apakah Trump itu bisa keluar dari kira-kira tekanan
Tel Aviv lah, tekanan lobby Zionis yang ada di Amerika. Itu aja sebenarnya. Ini nih yang saya mau tanyakan ke Mbak Tia. Mbak Tia, apakah kemudian ini kan ada kesepakatan dalam tanda kutip, ada draft yang sedang disusun dan Amerika Serikat ini tinggal setuju aja sebenarnya untuk paling tidak gencatan senjata selama 60 hari. Tapi sampai sekarang Trump masih tahan-tahan dulu nih, belum mau tanda tangan soal kesepakatan sementara ini karena inginnya ya uraniumnya harus masuklah dalam kesepakatan. Ya. Apakah kemudian sikap Trump ini memang lagi-lagi keganjalnya gara-gara Israel atau ya masih bingung juga gitu? Saya mau ngapain sih sebenarnya sekarang? Apakah kemudian harusnya ya udah dia menunduk aja, iya, ayo kita sepakat dulu untuk kemudian nanti negosiasi bersama Iran. Apa yang kemudian harus dilakukan Trump sekarang? Ya, dari perang awal saja sebetulnya ini bukan perang Amerika Serikat dan Iran. Ini perang Israel dan Iran. Karena secara national interest atau kepentingan nasionalnya Amerika Serikat itu tidak ada. Kita coba cek national interestnya untuk Amerika, perang ini apa? Ini sudah dideteksi oleh pihak masyarakat Amerika. Mereka sekarang sudah melek, sudah paham. Loh, ini perang buat apaan ya? Ngabisin budget anggaran negara mereka, ngambil pajak mereka, BBM Amerika naik, tapi Ya, betul. untuk kepentingan Amerika Serikat apa? Mereka nggak dapat. Publik Amerika sekarang sudah paham, makanya kan ada penekanan di domestik politik Amerika. Karena mereka ngerti ini perang untuk kepentingan Israel. Semuanya untuk kepentingan Israel, karena Israel itu sangat ketakutan sekali dengan Iran. Satu-satunya negara di kawasan yang sangat menjadi duri untuk superniti Israel ya Iran. Nggak ada lagi. Uni Emirat sudah buka hubungan diplomatik. Dengan Saudi Arabia lagi ada pembicaraan kalau tidak terjadi 7 Oktober itu ya, yang dengan Hamas begitu ya. Kemudian semua negara-negara di Arab itu sudah di bawah kontrol Israel. Hanya satu, Mas Bre, Iran. Dan dia punya front pula, itu membahayakan Israel begitu di kawasan Timur Tengah. Maka terjadi perang ini juga kan Amerika Serikat dengan Iran saat itu sedang menuju deal. Tiba-tiba Israel menyerang. Ya. Itu permasalahannya. Dan sampai sekarang perang itu terjadi. Dan ketika Israel menyerang Iran, sayangnya Trump itu mengapprove, mengikuti keinginan Israel dan terjadilah perang sampai saat ini. Nah, sekarang mau berunding, mau mengikuti, mau mencari titik temu antara Amerika dengan Iran. Amerika melihat proposal Iran sesungguhnya tidak berat untuk Amerika Serikat. Misalnya tentang uranium, misalnya Iran minta 5, Amerika minta 20, itu kan tinggal dibicarakan titik temunya di mana. Atau kembali lagi kepada investigasi IAEA atau kembali lagi ke poin-poin NPT, itu kan bisa dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Masalah sanksi itu mudah buat Amerika Serikat untuk mencabut sanksi Iran, atau masalah penggantian infrastruktur Iran yang rusak itu juga mudah begitu. Jadi poin apa yang susah? Poin yang susah itu yang kira-kira mengancam Israel. 1, uranium, 2, pelepasan front Iran di Timur Tengah menjadi damai, itu juga berat. Untuk Amerika apa? Apa susahnya? Kan Amerika dengan Taliban saja sudah tidak dianggap teroris. Bisa toh dengan Syria yang sekarang presidennya itu adalah notabene dulu pimpinan ISIS, bisa damai toh? Bisa bertemu, bisa senyum-senyum, bisa tukar parfum. Itu tadinya pimpinan ISIS loh. Ya. Itu bisa Amerika lakukan begitu ya. Dan dengan front Iran pun di Timur Tengah bisa Amerika lakukan. Tapi karena front Iran ini membahayakan Israel, itu yang membuat Trump serba sulit begitu. Bisa saja Hezbollah dianggap teman, tidak dianggap sebagai organisasi teroris. Kemudian Hamas juga demikian. Masalahnya front Iran di Timur Tengah itu membahayakan Israel. Jadi semuanya ujungnya ini adalah national interestnya Israel begitu. Dan dia menekan untuk tanda tangan Abraham Accord, nggak mungkin lah, nggak bisa. Itu baru Uni Emirat yang sama Bahrain yang buka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya tidak yakin Saudi, meskipun MBS itu ya cukup mempunyai relationship yang baik dengan Israel, tapi tidak bapaknya. Oke. Jadi secara histori tidak mungkin lah negara-negara seperti Saudi Arabia itu mau ya masuk ke dalam Abraham Accord gitu. Oke, kita lihat nih Amerika Serikat atau Trump nih paling tidak khususnya bisa sadar ada duri dalam daging yang harus segera dicabut gitu ya, paling tidak untuk bisa gimana ya mengutamakan kepentingan Amerika sendiri agar tidak rumit gitu keadaannya dan bisa langsung keluar dari konflik ini juga dengan gimana ya, tidak rugi apa-apa ataupun ruginya nggak serugi kalau misalnya tetap lanjut perang gitu ya. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional Binus University, dan juga Mas Mustahid Hashim, pengamat geopolitik dan juga Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sama-sama.